بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di malam ini dalam kajian tafsir Al-Quran kita di bulan yang mulia, bulan Rajab, yang termasuk 4 bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar pada Allah, bulan dianjurkan kita untuk berbanyak membaca ayat surat Tauhid, bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak beramal saleh. Mudah-mudahan amal kita semua di bulan suci ini diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab itu banyak pun kejadian-kejadian hari-hari besar dalam Islam. Awal Rajab kelahiran cucu Rasulullah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. 3 Rajab hari syahadah cucu Rasulullah Al-Imam Ali Al-Hadi. 10 Rajab hari kelahiran cucu Rasulullah Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Tanggal 13 Rajab dilahirkannya manusia yang dididik langsung oleh Rasul. 13 Rajab lahirnya Al-Imam Ali bin Abi Talib, di dalam Ka'bah beliau dilahirkan. 25 hari ini hari syahadah cucu Rasulullah Al-Imam Musa Al-Kazim. Dan sebentar lagi kita akan 27 hari Bi'tsah, diutusnya Rasulullah, dan dalam riwayat hari Isra dan Mi'raj. Itu hari-hari penting yang ada dalam bulan Rajab dalam kalender umat Islam. Ayyuhal ikhwah, kajian tafsir kita seperti yang pernah kita sepakati bersama, kita selalu mengambil topik-topik yang sederhana, simpel, yang mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ingin saya kaji malam ini dengan beberapa ayat Al-Quran adalah mengenai tanggung jawab dalam kehidupan ini. Wah, kita yang hidup ini punya tanggung jawab. Dan akhirnya kita akan bicarakan tanggung jawab kita terhadap Islam. Apa yang harus kita lakukan terhadap Islam. Hidup ini semuanya adalah tanggung jawab. Bahkan nanti adanya hisab di akhirat, ketika setiap kita akan dihisab oleh Allah, itu pun bentuk bagaimana kita bertanggung jawab atas semua beban, kewajiban yang telah diberikan oleh Allah di dunia ini. Maka segala kehidupan ini adalah merupakan tanggung jawab yang telah Allah berikan pada kita, yang harus kita lakukan, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu nanti di hari kiamat itu, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan, kita masing-masing kita punya catatan. Ada malaikat yang mencatat, dan catatan itu akan diberikan pada kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi
Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap orang diberi chip oleh Allah. Sehingga chip ini merekam semua amal perbuatan kita. Dan nanti di hari kiamat disodorkan kepada Allah sebagai kitab yang tercatat dalamnya semua apa yang kita lakukan. Dan kelak akan dikatakan oleh Allah, bacalah catatanmu. Cukup ini sebagai catatan untukmu. Buku catatan itu tidak ada yang terlepas. Kalau kita baca sifat buku itu dalam surat Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ini buku catatan model apa, macam apa, yang paling kecil sampai yang paling besar semua tercatat, semua ada di situ. Catatan ini hasil apa? Hasil kewajiban-kewajiban tanggung jawab yang Allah berikan pada kita yang harus kita lakukan. Hidup ini seperti supermarket. Kalau kita ke supermarket ngambil kereta, kita bisa ngambil apa yang kita inginkan, yang disajikan, yang ditawarkan di supermarket. Kita masukkan ke kereta itu, tapi jangan lupa kita akan melewati kasir dan kita harus bayar semua yang kita ambil. Dan itulah kehidupan. Kita melakukan apapun yang kita lakukan, tapi tetap harus kita akan mampu mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Karena pendengaran, penglihatan, akal, hati, semua ini kelak akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya, akan ditanya oleh Allah. Ini adalah kehidupan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi beliau pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas semua yang dipimpin. Suami, pemimpin rumah tangga akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang ayah terhadap anaknya, seorang ibu, seorang anak terhadap orang tuanya, dan semuanya, semua adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Begitu firman Allah. Setiap jiwa ini tergadai dengan apa yang dilakukan. Karena itu kemudian Allah beri pada kita malaikat Raqib, Atid, mencatat semua yang kita lakukan. Gak ada yang lewat atau lepas. Kalau kita bertanya, kenapa Allah kan maha mengetahui segala sesuatu? Kenapa harus ada yang mencatat, harus malaikat? Apakah Allah takut lupa kalau gak dicatat? Surat Mujadalah ayat 6 Allah menjawab. Allah mencatat rapi semua ini bukan untuk Allah. Allah maha mengetahui. Tapi untuk manusia yang suka lupa apa yang ia lakukan. Karena itu Allah menjawab dalam surat Mujadalah, ahsahullah wa nasu. Allah menghitung semua itu, tapi mereka telah lupa. Supaya nggak ada lagi kita mengingkar. Iqra kitabak, ini sudah ada catatannya. Karena itu nanti dibagi di sana manusia ada dua. Ada yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan dan dia selamat. Ada yang menerima dengan tangan kiri dan lambang sial, dia akan sial. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang menerima dengan tangan kanan. Ada bermacam-macam mas'uliyah, tanggung jawab, kewajiban kita. Pertama, tanggung jawab kita kepada Allah. Dengan kita punya kewajiban untuk memegang teguh syariatnya dan mengabdi sebagaimana harusnya dan layaknya seorang hamba mengabdi kepada Allah. Itu tanggung jawab yang kita di hadapan Allah. Masing-masing kita semua mempunyai mas'uliyah tijah Allah. 2 bulan yang lalu kita bicarakan masalah nikmat-nikmat Allah. Dan semua nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada nikmat yang kecil, ada nikmat yang paling besar yang seperti pernah kita bahas. Ada tanggung jawab kita, kewajiban kita. Yang kedua, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Mas'uliyah tijahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi.
Mas'uliyah terhadap orang-orang yang meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita berikan? Apa layaknya seorang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang harus kita berikan untuk Rasulullah? Orang tambah mengenal Rasulullah, tambah melihat dirinya tidak ada, karena semua yang ada pada dirinya cuma dari Rasulullah. Karena itu puncak manusia yang mencintai Rasulullah gak pernah ingin mendapatkan sesuatu, yang penting dia cuma cinta sama Rasulullah. Dan kemudian semua kecintaan yang ia berikan karena melihat agungnya beliau, merasa dia belum melakukan sesuatu. Siti Khadijah salamullahi alaiha, istri kesayangan Rasulullah, manusia terkaya, wanita terkaya di Makkah. Beliau habiskan semua hartanya untuk Rasulullah, semua. Sampai akhirnya Siti Khadijah di Syekh Bani Hashim makan daun, dibaikot. Tapi Siti Khadijah ini cuma melihat Rasul dan tidak ada selain Rasul. Hidupnya diisi untuk Rasulullah. Karena itu pernah Siti Khadijah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil memandang wajah Rasul, beliau berkata, "Walau annani amsaitu fi kulli ni'mah wadamat liyad dunya wa mulkul akasirah ma sawaitu indi janaha ba'udah idza lam takun aini li ainaika nadhirah." Kalau aku memiliki semua kenikmatan dunia, kerajaan Kisra Persia semua ada padaku, semua itu tidak berarti di hadapanku walau sesayap nyamuk kalau aku belum memandang wajahmu wahai Muhammad, kalau mata ini belum melihat matamu sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Khadijah merasa punya kewajiban yang harus diberikan Rasulullah. Apa yang terjadi pada beliau? Habis harta beliau untuk Rasulullah. Ketika Siti Khadijah sakit, udah di tempat yang amat sederhana, tempat tidur yang sederhana, semua yang sederhana, habis semua kekayaannya untuk perjuangan Islam. Terbaring di akhir hayatnya, di kamar ada Rasulullah, Siti Khadijah berbaring, di sampingnya ada Fatimah yang masih kecil. Sunyi dan hening kamar, tanpa ada suara, saling memandang. Siti Khadijah hanya meneteskan air mata. Rasulullah pun sedih melihat Siti Khadijah. Tiba-tiba keheningan kamar dipecahkan oleh suara Siti Khadijah ketika beliau berkata, "Ya Rasulullah, mungkin ajalku telah tiba. Ya Rasulullah, maafkan aku sebagai istrimu, belum melakukan apa-apa untukmu. Belum melakukan apa-apa untukmu." Siapa yang mengatakan ini? Yang menghabiskan semua hartanya untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengarkan suara ini, tersentuh Rasulullah. Beliau berkata, "Hasyaki, hasyak." Tidak, jangan berkata begitu Khadijah. Kamu yang telah beriman kepadaku sebelum yang lain, kamu yang menghabiskan hartamu untuk perjuanganku. Berkali-kali Allah menyampaikan salam melalui Jibril untukmu. Ada dia merusak tanggung jawab di hadapan Rasulullah. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah," masih menangis beliau, "izinkan aku mau bicara dengan putriku Fatimah." Kata Rasulullah, "Bicaralah, aku tunggu di luar kamar." Ya Allah, Rasulullah menunggu di luar pintu. Fatimah dipeluk oleh Siti Khadijah. Fatimah, ajalku telah tiba nampaknya. Ada sesuatu yang kutakuti wahai Fatimah." "Apa?" kata Fatimah. "Aku takut siksaan kubur wahai Fatimah. Aku ingin sesuatu dari ayahmu Rasulullah, tapi aku takut kalau minta sesuatu." "Apa? Siapa aku?" "Apa yang kau inginkan wahai ibuku?" "Tolong Fatimah, mintakan serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu menjadi kafanku agar aku selamat." Siti Khadijah menghabiskan semua yang beliau miliki, meminta serban, takut kalau ini lancang di hadapan Rasulullah.
Siti Fatimah memeluk ibunya, beliau keluar disampaikan kepada ayahnya, Sayyidul Wujud Muhammad. Rasulullah masuk ke kamar sambil berkata, iya Khadijah. Tetapi Jibril kemudian datang dalam riwayat, menyampaikan salam Allah kepada Rasul. Kemudian berkata, hei Muhammad, Khadijah menghabiskan semua hartanya untuk perjuanganmu. Biar ia kembali kepada kita dengan kafan dari kita. Allah berikan kafan untuk Khadijah. Ada tanggung jawab, kewajiban di hadapan Rasul. Orang ketika kenal Rasulullah, dia akan tahu dirinya bahwa belum pernah melakukan apapun terhadap Rasulullah. Ketiga, ada kewajiban tanggung jawab kita terhadap Islam. Islam, agama yang kita anut ini. Apa kewajiban kita terhadap Islam? Biar akan saya bicarakan di akhir. Saya akan lewat tanggung jawab saja. Yang lainnya berbeda. Karena memang saya ingin membicarakan malam ini masalah tanggung jawab kita terhadap Islam. Dan kewajiban yang harus kita berikan terhadap Islam. Tanggung jawab keempat adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Apa tanggung jawab dan kewajiban kita? Adalah kita mensucikan diri kita. Menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena tadi itu, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya oleh Allah. Kita jaga diri kita. Kita kembangkan dengan takwa, taat, dan kita cegah dia dari melakukan hal-hal yang akan menodai diri. Tanggung jawab kelima, kewajiban kita kelima atau tanggung jawab kita terhadap sesama hamba Allah. Dan ini terbagi ada beberapa. Pertama, kepada keluarga, istri dan anak kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita punya tanggung jawab besar dan kewajiban besar terhadap keluarga kita. Pertama yang paling harus kita jaga, jangan masuki mereka dari makanan yang haram. Karena kita akan punya dosa besar di hadapan Allah. Bapak rumah tangga, kepala rumah tangga yang paling zalim itu adalah yang memberikan nafkah anak istrinya dari barang yang haram. Karena akan tumbuh daging dan darah itu dari hal-hal yang haram. Kemudian kita ajak mereka kepada ketakwaan dan semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kedua, kepada keluarga kita selain istri dan anak, kedua orang tua, family, tetangga, itu punya kewajiban kita. Ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhul muslim ja'i. Belum beriman kepadaku, kata Rasulullah, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Belum beriman. Ada kewajiban, tanggung jawab kita. Kita nggak bisa hidup ini cuek begitu. Yang penting saya dan keluarga saya, tidak. Ada tanggung jawab. Pada istri, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pada kedua orang tua, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita melihat aneh dalam kehidupan kita ini. Banyak orang pergi kemana-mana minta doa orang lain, orang tua, ibunya di rumahnya dibiarkan. Padahal apa yang kita cari? Surga saja di bawah telapak kaki dia, apalagi yang kita cari? Sama orang lain bisa berbuat baik, bisa menahan marahnya, bisa bertoleran, bisa semuanya. Sama orang tuanya. Kadang-kadang berdalih agama begini, dia lupa kadang-kadang dianggap agama itu cuman hak merah, hitam putih saja. Tapi sementara agama itu fleksibel, harus ada sesuatu, etika juga ada. Innallaha ya'murukum bil adli, enggak berhenti. Keadilan cukup ini hak, tapi wal ihsan, ada kelebihan, ada etika. Pernah seorang pemuda datang di hadapan Rasulullah.
Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Pemuda itu datang menghadap Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, pemuda, ya Rasulullah, doakan saya. Saya nggak mampu memikul beban kehidupan. Banyak problem dia dalam kehidupannya. Kata Rasulullah, duduklah. Tolong doakan, saya nggak mampu memikul beban kehidupan ini. Banyak masalah yang saya hadapi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau masih punya kedua orang tua? Ibuku telah meninggal ya Rasulullah, ayahku masih ada. Kata Rasulullah, pergi minta doa pada ayahmu. Bukan Rasulullah nggak mendoakan, beliau pasti mendoakan, tapi beliau mengajari pergi minta doa kepada ayahmu. Ketika orang itu bangun keluar, ketika baru melangkahkan kakinya di luar masjid, Rasulullah bersabda pada para sahabatnya, pemuda ini kalau ibunya masih ada, selesai semua masalahnya. Ibu. Ketiga, tanggung jawab kita kepada sesama umat Islam. Tanggung jawab. Bukan cuman ibu, bukan cuman family, bukan cuman tetangga. Secara umum sebagai umat Islam kita punya tanggung jawab. Apa yang harus kita berikan terhadap sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanggung jawab. Karena semua ini adalah makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling peduli dengan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Imam Ali Zainal Abidin tawaf. Tawaf itu sekali tawaf 6.000 pahala, 7.000 dosa diampuni, 7.000 pahala, 7.000 dosa diampuni, 7.000 derajat diangkat. Imam Sajjad tawaf belum selesai berhenti keluar, ditinggalkan tawaf. Para sahabatnya mau ngikuti terus. Setelah selesai, wahai putra Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan tawaf belum selesai? Aku lihat ada orang memerlukan bantuanku dan bantu orang itu jauh lebih besar pahalanya dari tawaf. Dan kadang kita kalau ke raudhah kan kelahi sama orang masalah sholat, padahal mukul orang itu dibandingkan dengan pahala yang akan kita kejar, atau ketika kita berikan dia mampu sholat, lebih besar pahala kita di hadapan Allah. Kita kelahi di hadapan Hajar Aswad, kita mukul sana, mukul ikut sana. Ibadah, menghargai orang lain, ada kewajiban kepada orang lain. Itu harus kita jaga. Kalau enggak, kita akan berhadapan pada Allah dan Allah akan menanyakan. Tanggung jawab, kewajiban keenam kepada hayawan dan lingkungan. Ajib ini Islam. Bukan cuma kita dengan sesama manusia, sampai pada hayawan Allah akan minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Rasul pernah menyampaikan kalau ada burung dibunuh tanpa ada sebab, orang cuma iseng main, nanti di hari kiamat burung itu akan menghadap pada Allah. Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa membunuh saya? Gak membiarkan saya makan di bumimu. Burung. Apalagi sesama manusia. Imam Ali pernah berkata begini, Ittaqullah fi ibadihi wa biladih. Bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan hamba-hambanya maupun negerinya, kota, buminya. Fa innakum mas'ulun, karena kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hatta anil biqa wal bahaim, walaupun sampai tempat-tempat yang kalian tinggal dan sampai binatang-binatang, tetap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Islam yang pertama ngurusi ramah lingkungan, menjaga lingkungan, itu kerjanya Islam dari awal. Islam gak mengizinkan orang begitu langsung merusak. Ayolah ikhwah yang ingin berhenti malam ini, yang ketiga, tanggung jawab atau kewajiban kita terhadap Islam. Ini yang perlu kita kaji malam ini. Kita jangan cuma cukup dilahirkan dari ayah dan ibu muslim, menjadi muslim dan selesai. Kita harus kenal Islam kita itu apa. Islam itu apa? Kalau saya ikuti akan saya dapat apa? Kalau saya langgar akan mendapatkan apa? Apa sih Islam ini? Pertama, kita harus yakini bahwa
satu-satunya agama yang diterima oleh Allah menurut Al-Quran adalah Islam. Semenjak Adam diutus oleh Allah sampai Sayyidil Wujud Muhammad, yang dikerjakan, yang dibawa oleh mereka adalah Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih agama selain Islam, maka yang enggak diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat dia tergolong orang yang rugi. Islam agama yang diridhai oleh Allah. Kedua, dan pernah kita bahas 2 bulan yang lalu, Islam ini merupakan nikmat Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan pada manusia ini. Karena nikmat yang terbesar adalah nikmat petunjuk. Kita diberi hidayah kenal Allah dan melalui Islam. Karena itu Allah sebutkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Agama yang sempurna. Nikmat Allah besar. Dan kita semua sepakat, setiap nikmat pasti akan ada pertanggungjawabannya. Setiap nikmat. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah. Ketika Allah memberikan kita petunjuk menjadi muslim, memilih Islam sebagai agama, apa yang kita lakukan terhadap Islam ini? Harus ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Islam. Tanggung jawab karena nikmat. Bahkan nikmat terbesar. Apa artinya kita kalau kita nggak kenal Allah? Karena itu doa Imam Husain di Arafat, "Madza faqada man wajadak wa madza wajada man faqadak." Ya Allah, akan kehilangan apa orang yang telah ketemu engkau? Dan akan mendapat apa orang yang tidak kenal engkau? Enggak ada. Bagaimana kita kenal Allah? Lalu Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pun ini kita bicara tanggung jawab mas'uliyah tijah Allah, tijah Nabi, tijah Islam, ini memang satu, ini satu Islam. Ada kewajiban yang harus kita berikan. Apa tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap Islam ini? Pertama, kita muliakan Islam ini. Kita sanjung tinggi Islam ini. Kita sanjung tinggi kalimatul Islam, nama besar Islam ini. Kedua, kita mengenalkan Islam kepada orang lain agar mereka memperoleh hidayah ini. Ketiga, kita jaga Islam dalam syariatnya supaya tidak dikacau. Keempat, kita jaga nama harum Islam. Jangan kita Muslim, tapi kita yang menodai Islam itu sendiri. Diberi nikmat Islam, tapi dinodai Islam itu. Keempat, kita harus meyakini bahwa nikmat ini, yaitu Islam, adalah sesuatu yang paling mahal yang kita miliki. Dan semua yang kita miliki, semua hanyalah sebagai tebusan untuk Islam. Semua yang kita miliki murah, yang mahal cuma Islam. Kita kalau masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ketika Abu Talib didatangi oleh pembesar-pembesar penghuni Makkah, Zu'ama Makkah, Quraisy dan semuanya, mereka minta agar Abu Talib melarang Rasulullah berdakwah yang menyalahkan berhala-berhala kita dan semua ini, nggak ngikutin nenek moyang, untuk menyetop, memberhentikan. Dengan menawarkan bermacam-macam tawaran. Abu Talib alaihissalam. Setelah itu Abu Talib memanggil Rasulullah. Muhammad, mereka orang ini datang minta agar engkau berhenti berdakwah. Jangan lagi kamu serukan Islam ini, dakwah ini. Ini permintaan mereka.
Dengarkan jawaban Rasulullah. Dan itu harusnya kita memiliki bahwa ini Islam. Wallahi ya am, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhhirahu Allah au ahlika duna. Demi Allah pamanku, kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti menyerukan perkara ini, dakwah ini, tidak pernah akan kulaksanakan sampai dakwah ini tersebar atau aku mati dalam rangka menyebarkan dakwah ini. Islam. Perjuangan Islam, menjaga nama baik Islam. Ini hal-hal Islam dengan semua keagungannya. Islam ketika agama yang dipilih oleh Allah. Islam ketika dijadikan nikmat terbesar oleh Allah. Pasti Islam ini adalah agung sekali. Lihatlah keagungan Islam. Bagaimana ramah tamahnya Islam. Bagaimana indahnya Islam mengatur manusia dalam semua ketentuan. Lihatlah yel-yel atau semboyan Islam. Apa semboyan Islam? Saya akan ringkas sedikit. Bisa antum perluas. Semboyan pertama Islam adalah Islam datang sebagai untuk menaburkan rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabinya Nabi rahmah, Qur'annya Qur'an rahmah, dan semua yang dibawa oleh Islam adalah rahmah. Kalau ada penampilan yang atas nama Islam tapi tidak ada rahmat, maka bukan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran yang didahului oleh Allah, konsep ini, undang-undang yang Allah turunkan, Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad, didahului dengan dua nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lambang bahwa seluruh isi Al-Quran 30 juz ini, dalam bentuk cerita, bentuk perintah, bentuk larangan, bentuk apapun, semua hanya sekitar rahmat. Bahkan kalau kita membaca dalam sholat, kita kan wajib baca surat Fatihah. Allah sifati zatnya bahwa Allah itu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah sifati satu sekali saja. Allah Rabbul Alamin sekali, Alhamdulillahi Rabbil. Allah itu Maliki Yaumiddin sekali. Tetapi Ar-Rahmanir Rahim Allah ulangi dua kali dalam Fatihah. Allah ingin memberi isyarah, wahai manusia, kenali aku Rabbul Alamin sekali, kenali aku Maliki Yaumiddin sekali, tapi kenali aku Ar-Rahmanir Rahim dua kali. Rahman. 114 surat dalam Al-Quran ini. 30 juz ini ada 114 surat. Yang 113 didahului dengan bismillah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk ke surat. Cuman satu surat namanya surat Taubah atau Bara'ah, tanpa didahului dengan bismillah oleh Allah. Walaupun bismillahirrahmanirrahim tetap 114 dalam Al-Quran, karena dalam surat Naml ada lagi bismillah di tengah-tengah ketika Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetapi 114, 113 didahului rahmah. Yang satu tidak. Maha suci Allah untuk contoh. Tetapi kalau ingin membandingkan rahmat Allah dengan kemarahan Allah, bandingan 113 dengan satu. Ini agama Islam. Yel pertamanya, syiar pertamanya, slogan pertamanya, rahmat. Slogan keduanya, syiar keduanya, mahabbah, cinta. Ini agama cinta. Al-Imam Ja'far Shadiq mengomentari dalam urusan masalah cinta ketika beliau mengatakan, haliddin illal hub. Bukankah agama ini cuma cinta? Baca Al-Quran. Dari mulai kita disuruh jihad sampai urusan rumah tangga,
Bagaimana dengan rumah tangga? Semuanya mahabbah. Cinta. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 63. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allaf. Allah yang menyatukan mereka dengan kasih sayang. Kalau engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad, kamu infakkan seluruh isi bumi untuk mengakurkan mereka, membuat mereka satu hatinya, enggak mampu. Tapi Allah melalui Islam yang disatukan mereka. Dinul mahabbah. Sampai kalau kita ingin membayar opah Rasulullah, kalau kita mau membayar opah atas perintah Allah, mintalah opah wahai kekasih Allah. Apa opahnya? Cinta pada keluarga, cinta. Agama adalah agama cinta. Kalau tampil dengan atas agama tidak membawa cinta, dia sedang tidak menggunakan agama yang sebenarnya. Al-din illa al-hub. Ketiga, agama ini adalah agama damai. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah dalam damai atau dalam Islam secara keseluruhan. Dinamakan muslim itu karena Rasulullah pernah memberikan definisi. Tahukah kalian kenapa muslim dinamakan muslim? Karena orang yang lain selamat dari tangannya, dari lisannya dan dari semuanya, baru dia muslim. Lianna orang lain salima min lisanihi wa min yadihi. Kalau orang muslim usil, ganggu orang, bukan muslim sejati menurut Rasulullah. Karena muslim adalah memberikan keselamatan. Dari namanya muslim begitu tak? Atau Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. 61. Kalau mereka minta damai, wahai pribadi mulia, terima damai. Karena memang Islam datang untuk damai. Keempat yang dibawa oleh Islam ini adalah al-af, pemaaf. Wa an ta'fu aqrab lit-taqwa. Khudhil 'afw wa amur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Lihat sejarah Rasulullah. Bagaimana selalu beliau memaafkan. Jangan kita mengatakan cinta, damai, pemaaf. Kenapa ada undang-undang potong tangan, ada dibunuh? Ini undang-undang dibuat oleh Allah untuk mengamankan yang lain, untuk menghargai nilai orang itu, untuk supaya masyarakat yang lain bisa selamat dan aman. Karena itu ketika Allah mewajibkan qisas, Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itulah arti kehidupan. Karena dengan yang lain diqisas, dengan orang yang diqisas karena melakukan pelanggaran, yang lainnya akan selamat. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Agama ini yang kelima membawa apa? Membuka lebar untuk saling mau kenalan, mau hidup damai. Untuk ta'aruf, saling mau berkenal. Bukan mau hidup nafsa-nafsi, tapi ingin mau berkenalan dengan siapapun, mau hidup dengan siapapun. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini Islam. Ini yang dibawa oleh Islam. Sehingga para orientalis barat yang sudah masuk Islam atau masih tetap belum masuk Islam, semua mereka mengakui. Hatta Bonaparte menyebutkan dunia kita sekarang memerlukan pemimpin seperti Muhammad. Baru akan aman dunia ini. Garudi, Prancis yang masuk Islam tahun 82 itu, dalam kitabnya Al-Islam Dinul Mustaqbal, Islam itu agama masa depan. Dia menyebutkan peperangan Rasulullah selama 23 tahun itu ada 80 kali Rasulullah diutus, walaupun mulai perang waktu di Madinah.
selama Rasulullah di Madinah perang dalam dakwah beliau, yang beliau ikut langsung atau mengutus orang, itu semuanya 80 peperangan. Dalam 80 peperangan ini, yang dibunuh dari pihak Rasulullah, kaum muslimin maupun pihak lawan, cuman 440. Ini Rasulullah kalau mengutus, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua yang tidak ikut, jangan hancurkan tempat peribadatan, jangan tebang pohon. Ini, dan jihad itu pun untuk menjaga agama yang agung begini, agama yang sangat-sangat mahal, nikmat terbesar, harus kita jaga, harus kita tampilkan yang indah. Karena itu dunia ini mengarah kepada Islam sekarang, mau atau tidak mau. Karena ini memang janji Allah. Ketika Allah memilih untuk manusia cuma Islam, artinya apa? Allah pencipta manusia, Allah Maha tahu bahwa maslahat manusia, kelanggengan manusia dalam kehidupannya, tidak ada undang-undang kecuali harus mengikuti Islam. Pencipta yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Pencipta. Kalau mobil Jepang diciptakan oleh Jepang dengan solar, jangan Anda ganti dengan minyak wangi, akan rusak. Jangan Anda berkata, berapa harga solar saya, anaknya Amir, saya mampu beli yang mahal sekali, saya rusak. Karena nggak sesuai dengan pencipta. Maha suci Allah untuk contoh. Ketika Allah menentukan hukumnya dalam Al-Quran dan menjadikan Nabi Muhammad Nabi terakhir, membawa undang-undang Al-Quran, berarti Al-Quran dan yang dibawa Rasulullah sesuai untuk zaman kapanpun sampai hari kiamat. Karena ketika Allah menentukan ini, Allah Maha tahu apa di zaman abad 21, apa di abad 30, apapun, Islam fleksibel. Dan subhanallah, Allah contohkan Islam dalam Al-Quran ini bukan seperti batu yang gak berkembang, tidak. Tapi seperti pohon yang akarnya mendalam, orang yang tinggi, memberikan buah setiap saat. Wa mathalu kalimatin tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Memberikan makanannya, menjawab semua pertanyaan Islam ini. Islam adalah, dunia akan mengarah ke Islam. Jangan kita yang sudah Islam malah menginjak-injak Islam. Dan tidak ada obat bagi manusia ini kecuali kembali kepada Islam. Untuk urusan dunia apalagi urusan akhirat. Dalam surat Thaha 123 kalau nggak salah, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari ketentuanku, dari nabi yang kuutus, dari kitab yang kuturunkan, dari perintah dan larangan yang telah kutentukan, maka dia akan hidup dalam kesempitan di dunia ini. Ma'isyatan dhanka. Kita bertanya, orang yang enggak Islam nampaknya hidupnya enak. Enak dan apa itu bukan kita lihat dari zahir. Batin yang membuat kita senang dan tidak. Orang punya semua harta, tapi tersiksa hidupnya banyak sekali. Di Eropa yang bunuh diri bukan cuma orang miskin, orang kaya-kaya punya jabatan, mereka yang capek dengan kehidupannya dan mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri. Sementara Islam, artinya kalau berpaling dari Islam, hayatan dhanka, kehidupan yang sempit, dhanka dhayiqa, sempit, sesak, gelisah. Dan nanti kata Allah, aku bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia kemudian teriak, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Tadinya aku melihat. Allah menjawab, begitulah tadinya aku turunkan di dunia ayat-ayatku, kamu lupakan, kamu tinggalkan. Hari ini engkau ditinggalkan. Ma'isyatan dhanka.
Sebenarnya manusia ini kembali kepada cerita awalnya. Apa cerita manusia ini? Kita perlu tahu cerita asal-usul kita ketika kan ada di bumi ini. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah pernah berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman pada para malaikatnya, aku akan menciptakan khalifah di bumiku. Di bumi. Para malaikat teriak, apakah kamu akan menciptakan makhluk yang akan berbuat durjana dan akan menumpahkan darah? Sementara kami para malaikat memuji engkau, menyembah engkau, memuliakan engkau. Allah berfirman, aku maha mengetahui yang tidak kalian ketahui. Tetapi yang diramalkan malaikat itu terjadi di bumi Allah. Kapan? Ketika orang yang hidup di bumi ini lepas dari ketentuan Allah. Terjadilah dua hal. Yufsidu fiha, akan berbuat durjana, kehancuran di bumi Allah. Wa yusfikud dima, mengalirkan darah. Kedua-duanya terjadi. Setiap ada kerusakan, setiap ada penumpahan darah, setiap di situ ada ketentuan Allah yang dilanggar. Karena janji Allah, aku maha mengetahui, nggak terjadi itu selagi mereka membanggakan konsep yang telah kutentukan untuk mereka. Dimulai pembunuhan Qabil, dan sekarang ini kita lihat di mana-mana terjadi. Kenapa ini? Karena orang jauh dari. Karena itu sekarang dunia mengarah ke sana. Karena itu subhanallah dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah meringkas Islam ini mengajak ke mana? Al-Anfal 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Aneh ayat ini. Yang diajak ini orang-orang hidup. Yang diajak ini bukan orang-orang mati. Manusia-manusia hidup. Tetapi Allah berfirman, wahai yang manusia-manusia yang hidup ini, Islam ini datang untuk mengajak kalian pada kehidupan kalian. Kehidupan apa? Karena kehidupan ini hayawan hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Semua manusia kita, kafir, mukmin, semuanya hidup. Tapi yang Allah seru ini Islam, isahutilah Allah dan Rasulnya, artinya Islam ini. Untuk mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum. Artinya ilama yuhyikum. Mengajak untuk kehidupan kalian. Karena yang tadi hidup sempit itu nggak dianggap hidup oleh Allah. Islam ini mengajak kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sejahtera. Dalam surat An-Nahl dikuatkan ayat tadi itu. Ketika Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beriman dari mukmin wanita, lelaki dan wanita, dan beramal saleh, kami akan berikan kehidupan yang layak, thayyibah, yang baik. Di mana? Di dunia. Supaya kita jangan menganggap Islam cuma mengatur akhirat. Lah, Islam datang untuk mengatur dunia, menjamin manusia hidup thayyibah, baik di dunia. Hayatan thayyibah. Baru Allah bicara akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat akan kami beri balasan seperti yang baik, yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan. Islam mengajak kepada kehidupan.
Karena itu dunia ini mengarah ke sana. Ini semua teori sudah capek ini. Capek semua teori. Udah semua teori dipakai di dunia ini dan tetap, ya Allah, manusia ini kan aneh. Dia yang membuat semua anggota senjata pemusnah massa, membuat senjata-senjata yang menghancurkan, tapi dia juga yang nanti yang membangun rumah sakit, mencari obat-obat untuk penyakit. Dia yang menjadikan semua ini penyakit-penyakit yang dahsyat, dan semuanya pola kehidupan. Nanti dia juga yang menghabiskan beratus juta mungkin miliar untuk mencari obatnya. Ini tingkah manusia. Lebih heran, dia mulai mengeluarkan uang berat. Dia yang merusak lingkungan, terus dia buat konferensi di mana-mana mengeluarkan uang. Bagaimana cara menjaga lingkungan, mengamankan, menyelamatkan orang miskin. Ini pola manusia di dunia ini. Ini pola orang yang keblinger, kata orang Jawa. Sudah hilang, arahnya hilang. Dunia sedang menangis, menjerit, mencari ketentraman. Dan tidak pernah menemukan kecuali kepada Islam. Sesuai fitrahnya. Kalau ada anak kecil menangis. Kemudian kita kesian karena dia menangis. Kita berikan dia berlian seharga 4 miliar. Gak berhenti nangisnya. Karena yang dicari bukan itu. Dia mencari susu ibunya. Dan pelukan ibunya. Itu fitrah, itu dicari. Manusia sekarang mampu melakukan segalanya. Tetapi karena tidak ada Islam, ilmu yang mereka miliki, penemuan demi penemuan ini, pencakar langit, bisa menyelam ke lautan, bisa semuanya. Tapi manusia belum mampu hidup di bumi Allah sebagai manusia yang diinginkan oleh Allah. Hayatan thayyibah. Manusia aneh sekali manusia. Dan inilah manusia. Innal insana ladzalumun kafar. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalq. Ini manusia. Manusia sekarang menjadi robot. Jadi robot manusia sekarang ini. Tanpa punya jasad, tanpa ada roh, ada qalb hatinya. Peri kemanusiaan, sifat saling membantu, sifat saling rahmat habis. Tetapi dunia mengarah ke Islam. Dan itu janji Allah. Janji Allah, liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah akan nampakkan agama ini di atas semua agama. Mengarah. Ini subhanallah, ini ada hal-hal yang wallahu alam mungkin saya tidak memahami betul, karena nampaknya juga cukup mentertawakan sedikit. Ini sekarang bank syariat, pakai nama syariat saja. Belum tentu pengelolaannya juga seperti syariat. Syariat. Semua pakai bank syariat. Sampai bank-bank yang tidak ada hubungan dengan Islam, HSBC semuanya pakai syariat. Mau atau tidak mau, orang ini sedang menangis sekarang, mencari. Dan jawabannya cuma ada dalam Islam. Istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Walaupun kehidupan hakikat memang bukan dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, kata Allah. Kehidupan yang sebenarnya akhirat. Tetapi bukan berarti Allah melupakan kehidupan dunia ini. Dia datang dengan konsep kehidupan dunia. Hayatan thayyibah. Karena itu orang yang memiliki semua serba ada di dunianya, nanti ketika dia kembali ke akhirat, dia menganggap dia belum hidup sana itu di dunia ini. Karena itu teriakannya, subhanallah, ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu aku persiapkan untuk kehidupanku. Kapan keluar omongan ini? Ketika jahanam di hadapan dia. Ketika siksaan Allah sudah ada di hadapan dia, baru dia sadar, coba aku persiapkan untuk kehidupanku sekarang ini. Kemarin kamu apa? Belum hidup. Karena itu Allah menyebutkan, afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama ila akhir ayat. Yang tadinya mayit, hidup dia. Makan, tidur, berjalan, hidup. Tapi dianggap oleh Allah mayit. Kapan? Ketika belum sampai cahaya Islam kepadanya. Ketika mendapat petunjuk Islam, fa ahyainahu. Tafsir dari Imam Ja'far Shadiq. Fa ahyainahu artinya fa hadainahu ilal Islam. Baru dia hidup. Istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sahutilah Allah dan Rasulnya
Karena itu kemudian musuh-musuh kita ini tahu kalau Islam ini satu-satunya agama yang akan bisa menyelesaikan urusan manusia di dunia ini. Mereka tahu. Mereka tahu. Al-Quran dalam surat Al-Anfal Allah berfirman 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Mereka orang-orang musuh-musuh Islam ini akan terus yunfiqun dengan fi'il mudhari' yang memahami bahasa Arab. Bukan sekali, senantiasa terus akan yunfiqun, menginfakkan. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk membendung agama Allah. Tapi janji Allah, wasayunfiqunaha, mereka tetap akan menginfak. Tsumma takunu alaihim hasrah, tapi mereka akan kecewa. Dan akhirnya walladzina kafar, dan akhirnya mereka dikalahkan. Dan akhir sekali mereka akan digiring ke neraka jahanam. Ini Islam. Jadi ya kita sekarang sedang berkelahi perang. Musuh-musuh tahu bahayanya Islam. Musuh sangat tahu ini Islam agama terbayang paling benar, Islam yang akan menguasai semuanya, Islam yang mampu menjawab semua problem yang terjadi di dunia ini. Mereka tahu, karena itu mereka tidak mau berhenti. Mereka memerangi dengan segala macam cara. Dari luar diperangi. Ini kita sekarang perang saraf ini sudah dirusak kita dengan semua pola. Bukan lagi tujuannya supaya kita murtad pindah agama, enggak, tujuannya yang penting bagaimana seorang muslim ragu dengan agamanya. Saya ingat Iqbal, pejangga Pakistan, Muhammad Iqbal, dalam kitabnya Rawai Iqbal, kumpulan-kumpulan syairnya, sajak-sajak syairnya, ada satu topik dia buat syair, judulnya Konferensi Iblis, atau sidang Iblis dengan para pengikutnya, para bala tentaranya. Tema sidang dia itu hari itu adalah bagaimana caranya melihat seorang muslim yang kokoh memegang Islamnya, kokoh memperjuangkan Islamnya, tabah menghadapi tantangan, rintangan, tabah, yang penting dia berjuang untuk Islam. Bagaimana caranya supaya dia ini loyo, habis semangatnya. Bagaimana supaya dia kemudian menjadi pengecut, menjadi acuh tak acuh dengan Islam. Masing-masing ini prajuritnya dari setan-setan ini memberi usulan demi usulan, semua ditolak oleh iblis. Terakhir mereka teriak, bagaimana menurut Anda, wahai ketua kami? Kata iblis, syaratnya satu saja, cabut Muhammad dari hati setiap muslim. Cabut Sayyidil Wujudi Muhammad. Apa artinya mencabut Rasulullah dari hati seorang muslim? Khalas, nggak ada lagi hero untuk Islam, nggak ada lagi keimanan, nggak ada lagi dakwah, nggak ada, semuanya habis. Musuh-musuh sangat tahu bahwa Islam itu bahwa dunia ini nggak bisa diatur kecuali dengan agama. Karena agama selalu mengajak damai, kebaikan, dan menjawab semua. Tapi yang paling coba, paling besar, kita diserang dari luar, mereka mungkin akhirnya mereka menyerang kita dari dalam. Musuh-musuh Allah. Bagaimana supaya kita nggak membawa keindahan Islam ini? Bagaimana kita kemudian diracuni, dibius untuk melakukan hal-hal yang dengan kita sendiri kita akan pamerkan kejelekan Islam itu, wa na'udzubillah. Tertipu dengan pakai nama Islam, tampil dengan yang sangat menakutkan, menyembelih orang. Sesama umat Islam takut, apalagi yang non muslim akan bicara apa? Perilaku yang kejam di antara sesamanya. Tidak ada punya ghirah bagaimana menjaga sum'ah nama besar Islam ini. Yang membuat ini adalah mereka, musuh-musuh Allah. Jadi kalah heran ketika di barat ini begitu cepat perkembangan Islam, mereka nggak bakal diam. Mereka melakukan hal-hal
Ya apa caranya supaya Islam jadi momok, menakutkan. Dengar Islam radikal pasti. Islam teroris, ini yang mereka lakukan. Akhirnya ditampilkan orang-orang yang atas nama Islam melakukan hal-hal yang menjelekkan Islam. Ini kita punya tanggung jawab untuk menjaga Islam ini. Bagaimana kita harus mulai bisa berdakwah, bisa santun, bisa baik. Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Rasul yang paling menjaga keutuhan Islam. Kadang-kadang di dalam ini ada sesuatu tapi beliau jaga supaya di luar Islam nggak mendengarkan sesuatu dari dalam. Contoh banyak, silahkan baca riwayat-riwayat. Banyak kaum munafikin bersama Rasulullah yang suka mempermalukan. Dan banyak kemudian orang yang datang pada Rasulullah, biar saya bunuh ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, jangan. Nanti orang akan berkata apa Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Jangan, biarin. Kita selesaikan di dalam saja. Pernah dalam salah satu peperangan, lagi membagi harta rampasan perang, datang seorang berkata, "I'dil ya Muhammad." Bersikap adillah wahai Muhammad. Allah. Ini kalau orang sudah melihat dirinya paling benar, hatta Rasul disalahkan. Hatta Rasul. Keluar itu omongan, "Adil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad." Rasulullah kemudian bersabda, "Waihak, wa man ya'dil idza lam adil." Celaka kamu. Siapa yang akan bersikap adil kalau bukan aku yang melakukan keadilan? Ada yang enggak kuat, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku bunuh dia." Kata Rasulullah, "Jangan. Apa nanti kata orang di luar? Muhammad membunuh sesama pengikutnya." Menjaga keutuhan Islam. Walaupun kemudian Rasul bersabda, dari dia dan golongan ini akan keluar satu umat yang kalau baca Quran nggak keluar dari sini saja Qurannya, nggak sampai praktek dan semuanya. Tetapi menjaga keutuhan Islam, keagungan nama Islam, harumnya nama Islam, itu tanggung jawab semua kita. Jangan sampai orang melihat Islam ini menjijikkan karena perilaku kita. Ini musuh-musuh Islam menggunakan ini. Ini jangan kalau 11 September semua ini. Ini kan salah satu yang mereka lakukan. Untuk supaya menjadikan Islam ini momok. Kalau enggak mereka kewalahan. Wa insya Allah orang berdakwah atau tidak berdakwah Islam di barat itu cukup Quran yang berjalan sendiri. Setiap hari kita akan menemukan profesor puluhan ahli kedokteran ini semua berbondong-bondong masuk Islam karena melihat keagungan isi Al-Quran. Berdakwah berjalan sendiri Quran ini. Tapi kita punya kewajiban terhadap Islam. Kewajiban yang sangat-sangat besar. Bagaimana kita jaga harumnya nama Islam. Kita ini kalau punya barang yang mahal kan kita jaga. Aneh kita ini kalau kita punya dalam kerja produksi kita jelek, ada yang cacat, kita pilih cepat-cepat, kita siarkan ini BS dan semuanya, kita turunkan, kita buang dan semuanya. Giliran masalah keindahan Islam, kita ikut andil mencemarkan nama Islam. Apa kita kelak di hadapan Allah? Islam akhirnya dengan musuh-musuh Allah disetting orang-orang yang harus seperti mengaku dirinya Islam memperlakukan hal-hal yang keji. Hal-hal yang keji ditertawakan oleh orang yang non-muslim. Islam mana yang tampil rahmatan lil alamin? Islam yang akhirnya tampil mampu bertoleransi kepada selain non-muslim, kepada non-muslim, tapi belum mampu bertoleransi kepada sesama yang mengucapkan dua kalimat syahadah cuman karena beda mazhab. Aneh. Tanggung jawab kita ini. Bagaimana caranya kita menjaga Islam ini? Jangan kita menjadikan parameter Islam itu kita, yang bersama kita benar, selain kita salah. Ini akhirnya sampai kepada orang tadi itu yang mengatakan, "Wahai Muhammad, sikap adillah." Artinya dia sampai melihat Rasulullah pun gak adil karena parameter keadilan dia. Wa na'udzubillah. Saya ingat Mutawalli Sya'rawi, mufassir besar di Mesir. Kalau ada ikhwan yang sering tinggal di Saudi mungkin masih ingat, selalu ditayangkan kalau Jumat tafsir beliau di TV-TV Saudi. Ahli tafsir dalam bahasa. Mutawalli Sya'rawi pernah menemui satu orang pemuda yang keras, yang mau radikal gitu. Yang melihat orang kalau melanggar Allah gak sama aku harus mati.
Mutawalli Sya'rawi bertanya pada dia, wahai seorang pemuda, anakku, dia bilang, kalau kamu melihat orang-orang yang melanggar maksiat pada Allah atau melanggar sesuatu yang gak sama dengan kamu, yang kamu anggap itu salah, apa yang kamu lakukan? Aku bom mereka supaya mati. Karena mereka jauh dari agama. Kalau kamu bom mereka itu kemana? Biar masuk neraka. Kata Mutawalli Sya'rawi, kalau begitu kamu ikut andil mensukseskan keinginan iblis. Karena iblis juga ingin semua anak Adam ini masuk neraka. Karena kamu tidak ingin menyelamatkan dia. Semestinya kamu anggap dia salah, kamu ajak dengan bahasa yang enak supaya dia selamat dari kesalahan itu. Kalau enggak, kamu ikut mengiyakan proyek iblis. Kemudian kata Mutawalli Sya'rawi, aku nampaknya melihat engkau berbeda dengan Rasulullah. Kata anak itu, kenapa berbeda? Aku menegakkan kebenaran. Kata Mutawalli Sya'rawi, saya baca dalam riwayat, ada seorang Yahudi, jenazah jalan Yahudi, Rasulullah bangun dan sempat menangis Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, orang Yahudi mati, kamu pikiri? Kata Rasulullah, aku malu kepada Allah, ada satu jiwa yang belum aku mampu selamatkan untuk masuk surga. Ini Rasul dakwanya. Melihat orang salah itu, ya bagaimana caranya kita harus datang untuk menyelamatkan. Ini Rasulullah. Jangan kita mengiyakan proyek iblis supaya iblis bersumpah. Fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Dengan semua kemegahan dan kekuasaanmu ya Allah, akan kusesatkan semua anak Adam supaya masuk neraka sama dia. Kalau kita melihat orang enggak, kita anggap, walaupun urusan orang salah dan tidak itu, kalau kita melihat orang kita anggap salah, kita harus bisa bagaimana cara menyelamatkan orang ini dari kesalahan dengan cara yang baik. Masa Allah Rabbul Alamin, ada makhluknya yang paling sombong, congkak, mengaku dirinya Tuhan. Bukan sembarang Tuhan, Tuhan yang tertinggi, yaitu Fir'aun yang berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Ini penyakit ini penyimpangan, penyelewengan. Allah utus nabinya, Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun dengan Harun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah ke Firaun, tetapi katakanlah dengan kata-kata yang lembut, mungkin dia mau insaf dan sadar. Kepada Firaun Allah merintahkan untuk dengan kata-kata yang lembut. Kepada yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadah, kita bersikap menganggap dia lebih dari Firaun kadang-kadang. Ini berbahaya. Kita punya tanggung jawab dalam Islam ini, berbahaya. Kalau kita mau dakwah seperti Rasulullah. Bagaimana sopan santunnya Rasulullah ingin menyelamatkan orang ini. Memang azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Ini kalau kita dakwah untuk Rasulullah dan mengikuti jejak Rasulullah. Islam tanggung jawab kita. Harus kita jaga nama Islam ini. Kadang-kadang malah ini nggak sama dengan saya, dia lebih kejam dari Yahudi. Yahudi yang dinas Al-Quran bagaimana musuh Allah, orang ini masih mengucapkan 2 kalimat syahadah, siapapun dia. Kalau memang dia masih salah, datangi dan tegur, ajak bicara, selamatkan, namanya ingin menyelamatkan. Pernah kan saya sampaikan sebelum saya akhiri, Rasulullah pernah dalam majlisnya didatangi seorang pemuda, majlis Rasulullah, majlis yang penuh wibawa. Datang pemuda tanpa ada salam basa-basi, langsung angkat tangan, ya Muhammad, izinkan aku mau berzina, aku nggak mampu menahan syahwatku. Ungkapan yang kasar dan ngawur di hadapan Sayyidil Wujud. Udah membara syahwat orang ini. Izinkan aku ya Muhammad berzina, aku nggak mampu menahan syahwatku. Ini para sahabat semua marah. Kata Rasulullah, da'u fakhallu baini wa bainah. Jangan. Biarkan antara dia dan saya. Hai pemuda, apa yang kamu ingin lakukan? Aku nggak kuat ya Rasulullah.
Bagaimana kalau perbuatan itu dilakukan kepada ibumu? Jangan sampai ya Rasulullah. Bagaimana kalau pada saudara ibumu? Jangan ya Rasulullah. Kepada amehmu, saudara ayahmu, jangan ya Rasulullah. Kepada saudarimu, jangan ya Rasulullah. Salillahan yahdiyani. Keluar kalimat. Tolong mintakan doa supaya Allah memberikan aku hidayah. Datang doa Rasulullah. Allahumma ghfir dhanbah, wahfad farjah, wahdi qalbah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Jagalah maluannya, farjinya, dan berilah hidayah. Keluar dari tempat ini menjadi pemuda yang paling menjaga hukum Allah dengan penuh kesadaran. Dari mana berubahnya? Dari kesabaran Rasulullah. Cara berdakwah pernah saya sampaikan di tempat ini. Ketika seorang badui kencing di masjid, ke masjid dari Doson datang, tahu kencing di pojok masjid. Semua orang yang di masjid marah. Kata Rasulullah, "Dauh, tinggalkan, jangan. Ambilkan air, siram itu." Allahu Akbar. Ini dakwah. Jangan dimarahi. Biarkan, ambilkan air, tinggalkan, siram. Kemudian dipanggil, "Kemarilah. Ini masjid. Tidak layak untuk dilakukan semacam yang kamu lakukan. Ini tempat zikir kepada Allah, tempat sholat, tempat munajat. Jangan kamu lakukan lagi." "Iya ya Rasulullah," angkat tangan dia. "Allahumma arhamni wa Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, berilah aku rahmat, aku dan Muhammad. Yang lainnya jangan dikasih rahmat. Allahumma arhamni wa Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada. Kenapa? Karena dia tahu semua tadi marah. Kata Rasulullah, "La tuhajjir rahmatallah." Jangan engkau persempit rahmat Allah. Mintakan untuk semua. Tapi yang penting adalah jangan kita ini alergi kalau lihat orang gak sama-sama kita, berbeda dengan kita. Kemudian kita ini dengan cara ingin menghabiskan, dengan cara ingin mengejek. Kadang-kadang ada orang bangga mengejek sesama muslim. Bangga karena cuman berbeda sama dia. Kenapa? Kalau kita memang membawa misi Islam, pasti kita akan sampaikan dengan cara yang baik. Seperti yang pernah saya sampaikan, bagaimana Rasulullah diajari oleh Allah cara menghadapi orang yang belum sependapat atau belum mengikuti dakwah beliau. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.